Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 730 Kuil Penyihir. Keindahan lain. Yang Kichen melihat sekeliling, dan tiba-tiba melihat kecantikan muda dengan wajah lembut berseragam sekolah mendekat dari kejauhan, dengan kilauan di matanya. Nona, halo. Yang Kichen menghampiri siswa cantik ini dan berteriak. Siapa wanitamu yang dipanggil? Itu menatap tajam Yang Kichen, dan dia adalah Yetiashi. Tidak, lalu aku harus memanggilmu apa, cantik? Kata Yang Kichen tanpa sadar. Pergi. Yetiashi melengkungkan bibirnya dan bersenandung begitu saja. Mendengar kata-kata Yetiashi, ekspresi kedua pria paruh baya itu menjadi gelap, dan mereka hendak bergerak, tetapi Yang Kichen menghentikan mereka. Cantik. Aku suka temperamenmu, enak sekali. Yang Kichen melepas kacamatanya dan menatap Rizka dengan senyum jahat. Ini memiliki wajah yang tampan, senyum menawan, dan temperamen seorang pejuang, seperti pemuda tampan, yang sangat menarik bagi perempuan, tapi ini sama sekali berbeda untuk Yetiashi. Aku tidak menyukaimu. Yetiashi mengatakan sesuatu dengan tegas, berbalik dan pergi. Yang Kichen menatap Yetiashi yang pergi dengan kilau di matanya, dan senyum lucu tergambar di sudut mulutnya. Menarik, hanya kamu. Tidak akan lama lagi kamu akan menjadi wanita dan cewekku, hanya untuk aku menikmatinya. Yang Kichen memiliki cahaya jahat di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, malam tiba. Di Villa Yetiashi di Taman Begonia, cahaya bulan yang terang menyinari ruangan melalui jendela. Bastian Sue berdiri di depan jendela, bermandikan sinar matahari, memancarkan suasana sakral. Ah! Tiba-tiba Bastian Sue mengeluarkan suara yang menyakitkan, seluruh wajahnya ganas, dan ada dua ekspresi yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Siapa kamu? Bastian Sue mempertanyakan. Siapakah saya? Saya adalah penguasa tubuh ini. Mulia dan dingin diucapkan dari mulut Bastian Sue. Pada saat ini, dia memancarkan aura yang tak terjangkau, seperti ratu berpangkat tinggi, di atas semua makhluk hidup, menghadap semua makhluk hidup, agung dan agung, hawa dingin yang menggigit keluar dari tubuhnya membuat orang tidak berani mendekat. Pada saat ini, Bastian Sue tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda, yang membuat orang merasa berdebar-debar. Tidak, kamu tidak, aku. Suara Bastian Sue terdengar lagi, seluruh wajahnya ganas, dan dia meronta. Segera ekspresi Bastian Sue kembali normal, temperamen mulia dan glamor menghilang, dan seluruh orang kembali normal. Bang-bang! Lalu ada ketukan di pintu. Apa yang salah? Kata Bastian Sue. Bastian Sue, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Suara Rizka terdengar dari luar ruangan. Saya baik-baik saja. Bastian Sue berkata dengan ringan. Oke. Rizka mengatakan sesuatu, dia berhenti berbicara. Mata Bastian Sue berbinar, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dan dalam kebangsaan Miao di Miaojiang, di desa Fenghuang. Daniel tinggal di kamarnya dan berbaring dengan tenang setelah makan malam. Tiba-tiba, lampu minyak di kamar padam, dan seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Cici. Suara aneh, dan seekor ular hitam kecil tiba-tiba muncul dari kamar, lalu dengan cepat mendekati tempat tidur, dan naik ke tempat tidur. Tidak jauh dari kamar Daniel, dan sosok berbaju hitam bersembunyi di sini, menatap kamar Daniel sepanjang waktu. Kenapa tidak ada gerakan? Apakah sudah mati? Sosok berpakaian hitam itu bersinar terang, diam-diam menebak. Apakah kamu mencarinya? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang sosok berbaju hitam, menyebabkan ekspresinya segera berubah. Ketika dia tiba-tiba menoleh, dia melihat Daniel berdiri di belakangnya tanpa sadar, memegang seekor ular kecil hitam. Melihat ular kecil ini, ekspresi sosok berbaju hitam berubah, dan dia menatap Daniel dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Kamu. Jika kamu ingin membunuhku dengan ular, itu akan terlalu menghinaku. Daniel mendengus dingin, dan mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya. Segera ular hitam kecil itu meledak, dan darah hitam terciprat ke segala arah,
yang tampak berdarah dan menjijikkan. Suara mendesing. Pada saat ini, ekspresi sosok berpakaian hitam itu membeku, dan dengan lambaian tangannya, cacing goo hitam menyerbu ke arah Daniel satu persatu. Warna aneh melintas di mata Daniel, dan aura bintang yang menakutkan keluar dari tubuhnya, membombardir semua serangga goo itu, dan meledakkannya. Pada saat ini, sosok berpakaian hitam itu langsung menyerang Daniel, dan kekuatan puncak alam Gangki meledak, dan dia menyapu dengan keras dengan telapak tangannya. Klik! Daniel bergoyang, mengayunkan tangan kanannya, dan langsung mencengkeram leher lawan dan menghancurkannya, tanpa belas kasihan sama sekali, meskipun wilayah lawan sama dengan wilayah Daniel. Tetapi dengan kekuatan ini benar-benar satu langit dan satu bumi, celahnya terlalu besar. Menghabisi pria ini, Daniel melambai-lambaikan gumpalan api merah, dan langsung membakar tubuh lawan. Daniel tidak bertanya siapa yang mengirim orang ini. Dia baru saja datang ke orang Miao dan menaruh dendam padanya. Satu-satunya yang ingin menyerangnya adalah Lei Tuo, tuan muda desa Leigong. Daniel tersenyum ringan, dengan sedikit rasa jijik di matanya, dan kembali ke kamar. Sementara Daniel terus beristirahat, dia menatap gunung tempat orang Miao didukung, di luar kuil Dewa Penyihir, yang disebut daerah terlarang orang Miao. Seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan jas putih muncul di sini, dia melirik kuil penyihir dengan senyum di bibirnya dan langsung masuk. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke kuil penyihir? Tepat ketika lelaki tua itu baru saja memasuki kuil Dewa Penyihir, sebuah suara nyaring dan agung terdengar di kuil Dewa Penyihir, tetapi tidak menyebar, seolah-olah kuil Dewa Penyihir itu tunggal di ruang terpisah, nyaringnya tak tertandingi suara sama sekali tidak keluar dari kuil Dewa Penyihir. Di kuil Dewa Penyihir ini, lelaki tua lain muncul di sini, mengenakan kostum aneh, dengan pola misterius terlukis di wajahnya, dan memegang tongkat, memancarkan perubahan kehidupan, tampaknya telah mengalami pembaptisan selama bertahun-tahun. Siapa kamu? Melanggar kuil Dewa Penyihir dan menghujat roh Dewa Penyihir adalah kejahatan besar. Pria tua dari kuil Dewa Penyihir menatap lekat-lekat pria tua yang masuk tanpa izin di depannya. Yang terakhir melirik Dewa Penyihir, dan memandangi patung humanoid tinggi dan kekar di tengah yang memancarkan keagungan yang tak terlihat, mata dari lelaki tua berjubah putih ini berkilau dengan kecemerlangan dan pemikiran. Aku tidak berharap Dewa Penyihir meninggalkan warisan di dunia ini, atau mungkin Dewa Penyihir ini berasal dari dunia ini? Pria tua itu bergumam pada dirinya sendiri, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bab 731 Pertemuan Ji usai. Jika kamu tidak berbicara, terimalah hukuman mati. Orang tua dari kuil Dewa Penyihir mencibir, tubuhnya bergetar, dan aura menakutkan seperti banjir menyapu pria tua berjubah putih itu. Paksaan besar seperti tekanan prasejarah terhadap lawan, seperti gunung yang tak terjangkau menekan lawan. Kekuatan itu membuat kehampaan kuil Wushen tampak seperti akan runtuh, terlihat bahwa lelaki tua kuil Wushen itu menakutkan dan benar-benar mengerikan. Tetapi di hadapan serangan yang begitu mengerikan, lelaki tua berjubah putih yang masuk tanpa izin ke kuil penyihir menunjukkan senyum tipis dan melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Segera, aura void yang mengerikan menghilang tak terlihat, dan semuanya kembali tenang. Orang tua dari kuil Dewa Penyihir mundur beberapa langkah, menatapnya dengan ngeri di matanya. Orang tua berjubah putih menghapus paksaan aura ini yang dapat dengan mudah membunuh orang kuat di alam surga hanya dengan lambaian telapak tangannya, yang menunjukkan betapa misterius dan menakutkannya kekuatannya. Kamu, siapa kamu? Orang tua dari kuil Dewa Penyihir menatap pria tua yang sangat kuat di depannya. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Pria tua itu berkata dengan senyum di wajahnya, lalu dia mengatakan sesuatu. Bagaimana kamu tahu itu ada? Tidak mungkin. Pria tua itu berubah, dan matanya kembali memancarkan keterkejutan, dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak ada gunanya bagimu untuk menyimpan benda ini. Lebih baik memberikannya kepada orang lain. Dengan cara ini, seseorang telah mewarisi warisan Dewa Penyihir. Pria tua berjubah putih itu berkata dengan tenang. Dia tidak memiliki darah penyihir, jadi dia tidak bisa menyerap benda-benda itu, kalau tidak dia hanya akan mati.
Orang tua dari kuil penyihir berkata dengan dingin. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, dan aku ingin memberitahumu bahwa memang ada orang dengan darah penyihir di dunia ini. Pria tua berjubah putih itu berkata lagi. Apa? Bagaimana mungkin? Wajah lelaki tua itu berubah, pupil matanya menyusut, dan ekspresi kaget muncul di matanya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Laki-laki tua berjubah putih itu berbicara ringan, lalu dia mengatakan sesuatu yang lain. Sekarang aku mengerti. Aku tidak tahu apakah kamu setuju atau terus menolak. Jika kamu masih menolak, aku hanya bisa melakukan beberapa gerakan berlebihan. Pria tua berjubah putih itu memandang pihak lain dengan cahaya yang bersinar. Mata lelaki tua dari kuil Wushen berkedip, dan dia berkata, aku setuju, tapi siapa kamu? Siapa aku? Hahaha. Pria tua berjubah putih itu tertawa keras, berbalik dan meninggalkan kuil dewa penyihir. Berjalan keluar dari kuil Wushen, lelaki tua berjubah putih berdiri di puncak gunung, melirik ke desa Phoenix, dan berkata dengan ringan. Wah, Pak Tua, saya hanya bisa membantu Anda, sisanya terserah Anda untuk pergi. Saya harap Anda tidak mengecewakan Pak Tua. Setelah mengucapkan kata-kata ini, sosok lelaki tua itu menghilang tanpa jejak, sangat seperti hantu. Waktu berlalu, dan hari baru segera datang. Di aula desa Fenghuang, Lin Fang duduk di depan, Lin Feng berdiri di satu sisi, menatap Lei Tuo yang duduk di sisi lain. Duduk di samping Lei Tuo adalah seorang pria paruh baya mengenakan setelan miao ungu dengan wajah kasar dan sosok kekar memancarkan aura gemuruh, Ayah Tuo. Harus tahu alasan kunjungan saya. Sebelum Anda mengatakan bahwa Anda ingin kedua desa kami menikah satu sama lain dan membiarkan putri Anda menikah dengan putra saya, desa Leigong kami semua setuju. Membawa Lei Tuo ke pintu secara khusus, hanya untuk memastikan denganmu tanggal acara bahagia mereka berdua, dan biarkan semua Jiusei berkumpul untuk bersenang-senang. Tentu saja, aku pasti akan membantumu untuk sukses. Untuk Miao ini patriark. Lei Mu menatap Lin Fang dan berbicara. Aku tidak setuju, aku tidak akan menikah dengannya. Lin Feng langsung menolak, menatap Lei Tuo dengan jijik di matanya, Daniel. Apakah ada orang yang lebih cocok untukmu daripada aku di 9 desa kebangsaan Miao? Dan jika Paman Lin ingin menjadi patriark kebangsaan Miao, dia hanya dapat mengandalkan bantuan desa Leigong kami, jika tidak, kamu adalah bukan lawan dari Miao Wangzai. Berkata langsung, dengan nada percaya diri. Kakak Lin, apa maksudmu? Lei Mu menatap Lin Fang dan bertanya. Saya. Ding ding ding. Saat Lin Fang hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara bel yang keras dan menusuk, menyebar ke seluruh negara Jiusei Miao. Kenapa lonceng pemanggilan berbunyi? Apa terjadi sesuatu? Mata Lei Mu itu terpaku, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Aku tidak tahu, ayo pergi dan lihat. Lin Fang mengatakan sesuatu, dan mereka berempat berjalan keluar, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan Daniel. Kamu belum mati. Saat Lei Tuo melihat Daniel, tatapan suram muncul di matanya. Apa? Apa menurutmu aku harus mati? Daniel memandang Lei Tuo dan tersenyum sedikit, dan yang terakhir mendengus berat. Kakak, abaikan pria itu. Lin Feng memandang Daniel dan berbicara. Ya, aku tidak akan berdebat dengan idiot. Daniel mengangguk. Anda. Kilatan kemarahan melintas di mata Lei Tuo dan menatap Daniel. Oke, ayo pergi ke alun-alun untuk berkumpul. Lin Fang mengatakan sesuatu. Daniel, ada apa dengan belnya? Daniel memandang Lin Feng dan bertanya tanpa sadar. Itu lonceng pemanggilan untuk orang Miao kita. Setiap kali bel berbunyi, semua orang Miao harus berkumpul di alun-alun. Umumnya, lonceng pemanggilan hanya berbunyi ketika peristiwa besar terjadi pada orang Miao. Lin Feng menjelaskan. Segera mereka sampai di ruang terbuka di tengah desa Miao Jiusai. Saat ini, orang Miao di seluruh desa Jiusai berkumpul di sini satu demi satu. Totalnya ada hampir 1.000 orang, dan mereka juga terbagi menjadi 9 arah, mewakili Jiusai Go.
9 desa dari kebangsaan Miao tampaknya merupakan satu kesatuan, tetapi mereka ada secara mandiri, dan masih banyak kontradiksi di antara beberapa desa. Di depan alun-alun, ada 9 pria paruh baya yang mengenakan kostum Miao. Mereka adalah pemilik desa dari desa 9 Miao, dan mereka juga 9 orang paling berwibawa dari orang Miao. Kakak Lei, menurutmu apa yang ingin dilakukan tetua dengan membunyikan bel panggilan tiba-tiba? Pada saat ini, seorang pria berpakaian Miao dengan sosok ramping, wajah yang dalam, dan mata yang dalam berjalan ke arah Lei Mu dan berkata bahwa dia adalah Miao Cheng, pemilik desa Miao Wang, dan juga pemilik tertinggi dari desa Miao Wang. Desa Jiusai Bit. Bukan hanya karena kekuatannya telah melangkah ke alam suci, tetapi juga karena sebagian besar patriark orang Miao berasal dari Miao Wangzai, sehingga status seluruh Miao Wangzai di antara orang Miao tinggi. Tidak tahu. Lei Mu berkata dengan tenang. Bab 732 Warisan Dewa Penyihir. Saya mendengar bahwa desa Leigong Anda berencana menikah dengan desa Feng Huang. Anda ingin membantu Lin Fang menjadi patriark. Miao Cheng menatap Lei Mu dengan mata berbinar. Kakak Miao sedang mencari informasi, apakah mudah untuk menghadapinya? Lin Fang melirik Miao Cheng. Saat ini, 3 lelaki tua dengan rambut pucat dan mengenakan pakaian Miao sederhana perlahan muncul di sini dan berdiri di depan semua orang. Lihat para tetua. Semua orang Miao yang hadir memandang ketiga lelaki tua itu bersama-sama dan berteriak. Siapa Daniel dan yang lainnya? Daniel melirik mereka bertiga, dan pandangan aneh melintas di antara mereka. Mereka adalah sesepuh dari kebangsaan Miao, dan status mereka lebih tinggi daripada kepala kebangsaan Miao. Mereka bertanggung jawab atas pemilihan patriark dan beberapa hal penting dari kebangsaan Miao. Lin Feng berbicara. Alasan mengapa kami memanggil semua orang bersama hari ini adalah karena kami baru saja menerima perintah dari Kuil Wushen untuk berkorban kepada para tetua. Besok, kami akan secara resmi memulai pemilihan patriark Miao. Patriark baru dari orang Miao akan dipilih prajurit paling kuat dari generasi muda, dan prajurit ini dapat memasuki kuil Dewa Penyihir dan menerima warisan leluhur Dewa Penyihir. Orang yang berada di tengah ketiga tetua Miao berbicara, dan apa yang dia katakan membuat semua orang Miao yang hadir bersemangat. Terima warisan leluhur Dewa Penyihir. Semua orang terkejut dengan ini dan mulai membicarakannya. Ini disebut nenek moyang orang Miao mereka, dan itu adalah keberadaan seperti dewa di hati mereka. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dari Dewa Penyihir ini, dan mereka tentu saja terkejut. Terutama tuan dari 9 desa bertembok besar, masing-masing memiliki mata berbinar, dan mata generasi muda dari generasi muda di 9 desa semuanya bersinar dengan kegembiraan, dengan perasaan ingin mencoba. Jika mereka menjadi prajurit dalam seleksi ini, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dari Dewa Penyihir, yang merupakan langkah ke langit. Lin Fang dan Lei Mu menjadi sedikit jelek. Oke, kalian semua bersiap-siap. Ketiga tetua itu mengucapkan sepatah kata, lalu berbalik dan pergi. Setelah ketiga tetua itu pergi, Miao Cheng tertawa terbahak-bahak. Haha, tampaknya kebangsaan Miao ini ditakdirkan untuk dihormati oleh desa Raja Miao saya. Dan warisan Dewa Penyihir ini pasti akan menjadi milik desa Raja Miao saya. Miao Cheng berkata dengan percaya diri, dengan kegembiraan yang mendalam di matanya. Anggota kelompok yang tergabung dalam desa Raja Miao semuanya tersenyum, seolah-olah posisi kepala kebangsaan Miao dan warisan Dewa Penyihir adalah yang utama. Sama mudah didapat. Miao Cheng, terlalu dini bagimu untuk bahagia. Lin Fang mendengus dingin, dengan ekspresi ketidakpuasan di matanya. Apa? Apakah Anda desa Phoenix ingin bersaing dengan desa Raja Miao saya? Apakah Anda memiliki kekuatan? Belum lagi posisi patriark, kompetisi untuk prajurit Miao ini, usia desa Phoenix Anda. Apakah generasi muda memiliki kekuatan untuk bersaing dengan putraku Miao Jiang? Miao Cheng ini berkata dengan percaya diri. Siapapun yang menolak untuk menerimanya bisa datang dan berkompetisi besok. Orang yang menjadi pejuang kebangsaan Miao dan mendapatkan warisan dari Dewa Penyihir Agung ini pastilah aku pada akhirnya. Berdiri di samping Miao Cheng, seorang pemuda Miao berotot berkata dengan wajah angkuh,
memancarkan aura yang kuat dari tubuhnya, matanya bersinar terang, itu adalah putra Miao Cheng, Miao Jiang. Mendengarkan kata-kata Miao Jiang yang sangat arogan, meskipun pemuda Miao di desa lain yang hadir tidak marah, mereka tidak mengatakan apa-apa. Kekuatan Miao Jiang ini memang diakui kuat di kalangan generasi muda Miao, hanya sedikit orang yang menjadi lawannya. Sikap arogan Miao Cheng dan putranya, para pemilik desa lain tampak sedikit malu, dan akhirnya pergi satu demi satu. Lin Fang juga pergi dari sini dengan dengusan berat. Di aula desa Phoenix, Lin Fang sedang duduk di sini, sementara Lin Feng dan Daniel berdiri di samping. Ayah, mengapa kuil Dewa Penyihir tiba-tiba membiarkan orang menerima warisan Dewa Penyihir ini? Dan apakah warisan Dewa Penyihir ini? Aku tidak tahu. Kuil Dewa Penyihir ini adalah tempat paling misterius dari orang-orang Miao, dan aku belum pernah memasukinya. Untuk apa warisan ini, bahkan lebih mustahil untuk diketahui. Namun, diperkirakan bahwa begitu seseorang menerima warisan Dewa Penyihir, dia akan menjadi eksistensi tertinggi di antara orang-orang Miao, dan bahkan desa tempat dia berada akan menjadi eksistensi tertinggi di Jiusaigou. Tidak ada yang berani untuk mengatakan apapun. Lin Fang berkata dengan suara yang dalam, lalu meludah, saya khawatir kali ini para prajurit muda Miao akan menjadi milik Miao Jiang. Ketika dia mendapatkan warisan dari Dewa Penyihir, maka Miao Wangzhai akan sepenuhnya menjadi tuan dari orang Miao. Apakah Miao Jiang ini sekuat itu? Saat ini, Daniel berkata dengan enteng. Miao Jiang ini memang eksistensi terkuat di antara generasi muda kita di Jiusaigou. Dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai penyempurnaan besar alam stellar Qi, dan dia hanya selangkah lagi dari alam Qi terkondensasi. Aku khawatir itu tidak ada generasi muda di desa lain bisa menyainginya. Lin Feng berkata dengan suara yang dalam. Apakah itu? Daniel tersenyum ringan, dengan senyum yang tak bisa dijelaskan. Penduduk desa, Nona, jangan khawatir. Kemuliaan para prajurit Miao kali ini pasti menjadi milik orang-orang Miao kita. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan seorang pria muda dengan tubuh yang kuat dan wajah yang gelap masuk dan berbicara dengan penuh semangat. Tiesen, apa yang kamu katakan? Lin Fang menatap pemuda itu dengan ekspresi terkejut. Tuan desa, saya mengatakan bahwa kali ini saya akan memenangkan prajurit ini untuk desa Phoenix dan mendapat kehormatan untuk mewarisi Dewa Penyihir. Pada saat itu, desa Phoenix akan menjadi keberadaan terkuat dari orang-orang Miao. Tai Zhen berkata dengan percaya diri. Tai Zhen, jangan bicara omong kosong. Meskipun kekuatanmu bagus, kamu hanya berada di puncak alam Gangqi, dan kamu bukan lawan Miao Jiang di penyempurnaan besar alam Gangqi. Lin Feng tanpa sadar. Itu di masa lalu. Tai Zhen berbicara, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya, mengungkapkan sepenuhnya kekuatan kesempurnaan agung alam stellar Qi. Kamu menerobos? Lin Fang menatap Tiesen dengan wajah terkejut, dan Tiesen mengangguk. Oke, ini benar-benar berkah Tuhan untuk desa Poenisku, kali ini ada harapan agar desa Poenisku bangkit sepenuhnya. Lin Fang berkata dengan penuh semangat, ekspresinya sangat bersemangat. Lin Feng juga menatap Tai Zhen dengan tatapan aneh di matanya. Bisa menikahi Nona setelah saya menjadi prajurit Miao dan mendapatkan warisan Dewa Penyihir. Tai Zhen menatap Lin Fang dan berkata langsung, matanya berbinar. Ini. Lin Fang terkejut. Tidak. Lin Feng menolak lagi, menatap Tiesen dan berkata, Tiesen, aku selalu menganggapmu sebagai kakak, dan aku tidak menyukaimu. Nona, aku yakin aku akan membuatmu menyukaiku. Tai Zhen itu menatap Lin Feng dengan percaya diri. Mendengus. Lin Feng Jiao mendengus, meraih tangan Daniel secara langsung dan berkata, kakak, ayo pergi. Segera, keduanya berjalan keluar. Tai Zhen menyipitkan matanya sedikit, dan melirik Daniel. Berjalan keluar dari aula, Daniel memandang Lin Feng dan berkata sambil tersenyum, Daniel, sepertinya kamu sangat populer di kalangan orang Miao, begitu banyak orang ingin menikahimu. Bab 733 Pilihan. Hei, kakak, jangan membicarakannya, orang-orang ini benar-benar menyebalkan, bahwa Tiesen,
dia adalah eksistensi paling kuat dari generasi muda kita di Feng Huangzai. Aku selalu memperlakukannya sebagai saudara. Aku tidak menyangka dia akan melakukannya. Menjadi seperti ini, itu menjengkelkan. Wajah Lin Feng penuh ketidakberdayaan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak pergi untuk bersaing untuk pejuang ini besok, kakak, dan kemudian kamu bisa mendapatkan warisan Dewa Penyihir, dan aku tidak harus menikah dengan orang lain. Lin Feng memikirkan sesuatu, menatap Daniel dengan cepat dan berkata, "Kalau begitu, apakah kamu tidak takut aku akan melamar ayahmu?" Daniel tersenyum ringan. "Jika kamu..." Mendengar kata-kata Daniel, wajah Lin Feng memerah tanpa sadar. "Oke, aku bercanda." Sebelum Lin Feng selesai berbicara, Daniel mengatakan sesuatu lagi, menyebabkan mata Lin Feng berkedip. "Tidak masalah bagi saya untuk berpartisipasi, tetapi saya bukan dari desa Miao Anda, bolehkah saya berpartisipasi?" Daniel berkata dengan ringan. Memang benar orang luar tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi, tapi saat itu, kamu bisa mengatakan bahwa kamu adalah pacarku, jadi kamu bisa dianggap sebagai anggota desa Phoenix, jadi seharusnya tidak ada masalah. Menurutku ide ini adalah baik, itu saja. Ini kesepakatan. Lin Feng sambil tersenyum. Daniel juga tidak menolak, dia sangat ingin pergi ke kuil Dewa Penyihir untuk melihat apa yang ada di sana, dan apakah Huang Youhua ada di antara mereka. Dan di suatu tempat di hutan lebat Miaojiang, ada beberapa sosok yang berkumpul, mereka adalah Yao Tiancheng, Yao Haoran dan lainnya. "Ayah, apa warisan Dewa Penyihir ini?" Yao Haoran memandang Yao Tiancheng dan bertanya dengan ekspresi bingung. Sebelum mereka mengirim orang untuk menyusup ke orang Miao untuk mencari tahu tentang situasinya, tetapi mereka bertemu dengan orang Miao yang menelepon untuk mengumumkan warisan Dewa Penyihir, dan mereka tahu semua tentang itu. Dewa Penyihir ini dikatakan sebagai orang kuat yang berfokus pada mengolah tubuh di zaman kuno. Dia sudah bisa disebut sebagai keberadaan seperti dewa, dengan kekuatan yang mencapai langit dan bumi, dan kebangsaan Miao ini diwarisi dari Dewa Penyihir ini, kekuatan. Suara yang dalam terdengar, dan sosok Yao Wanchang muncul di sini, berbicara. "Apakah itu sangat kuat?" Ekspresi terkejut muncul di mata Yao Haoran. "Yah, kalau tidak, orang Miao tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu kuat. Karena orang Miao telah tinggal di sini dalam pengasingan, mereka tidak asing bagi orang luar. Bahkan, jika kekuatan orang Miao ditempatkan di dunia seni bela diri, pasti ada kekuatan kelas 2. Dikatakan Yao Wanchang, matanya menyipit, dia memandang Yao Haoran dan berkata, "Haoran, warisan Dewa Penyihir ini adalah kesempatan yang sangat bagus, dan itu dapat sepenuhnya membunuh 2 burung dengan 1 batu." "Kesempatan apa?" Yao Haoran dan Yao Tiancheng itu tercengang, beberapa tidak mengerti. "Pergi dan menangkan prajurit ini. Ketika saatnya tiba, kamu bisa memasuki kuil Dewa Penyihir, dan kamu bisa mendapatkan warisan dari Dewa Penyihir, lalu kamu bisa mendapatkan bunga Wang You. Bukankah ini membunuh 2 burung dengan 1 batu?" Yao Wanchang berkata langsung. "Paman kedua, Haoran ini adalah orang luar, bagaimana dia bisa memenangkan prajurit ini?" Yao Tiancheng berkata tanpa sadar. "Selama Haoran menjadi anggota 9 desa, tidak apa-apa. Tiancheng, kamu pergi dan hubungi kepala desa manapun di 9 desa, dan berjanji untuk membantunya mendapatkan posisi sebagai kepala klan, dan beri dia beberapa kekuatan promosi. Ramuan kekuatan. Saya percaya dia akan menemukan cara untuk membiarkan Haoran menjadi anggota desa mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Saat itu, dengan kekuatan Haoran, dia pasti akan menjadi yang termuda dan terkuat dari orang Miao. Akan mudah untuk menjadi pendekar ini." Yao Wanchang berkata dengan suara yang dalam. "Jernih." Yao Tiancheng berkedip, dan dia mengangguk. Dan di bagian lain dari hutan lebat Miaojiang, 2 sosok yang diselimuti jubah hitam dan memancarkan udara mati muncul di sini. "Aku tidak menyangka orang Miao meneruskan warisan Dewa Penyihir. Mungkin ini kesempatan untuk menjatuhkan orang Miao dan menggunakannya untuk kita." Salah satu sosok berjubah hitam berbicara. "Ini memang kesempatan. Pertama, rebut racun Gu dan saring racun mayat.
Saat waktunya tiba, kita akan langsung menyerang orang Miao. Orang Miao tidak lemah. Jika kita mengendalikan mereka, kita akan memiliki kesempatan baru. Dorongan besar. Sosok berjubah hitam lainnya mengeluarkan suara serak dan dingin. Hari demi hari, hari baru tiba dalam sekejap mata. Pada hari ini, seluruh orang Miao penuh kegembiraan, karena hari ini adalah hari ketika orang Miao memilih patriark baru, yang merupakan prioritas utama Miao orang. Pagi-pagi sekali, sekelompok besar orang Miao berkumpul di lapangan Miao, semuanya menunggu. Sesekali, semua orang di Jiuzhai tiba, Daniel mengikuti Lin Feng dan datang ke sini, serta Lin Fang dan Tai Zhen. Saudaraku, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Lin Feng dan Daniel berjalan bersama dan berbisik. Ada apa? Daniel bertanya dengan ragu. Aku bertanya pada ayahku, bunga Wangyu ini hanya bisa ada di kuil Dewa Penyihir. Lin Feng berbicara. Sungguh. Cahaya terang melintas di mata Daniel. Sepertinya aku harus menjadi pejuang kali ini, kalau tidak aku tidak akan bisa memasuki kuil Dewa Penyihir. Daniel berkata dengan ringan. Benar, dan aku juga menyuruh ayahku untuk mengizinkanmu berpartisipasi. Meski enggan, dia tetap setuju. Lin Feng memandang Daniel dan berkata, terima kasih, Bastian Feng. Daniel berterima kasih padanya. Kakak, kamu tidak harus sopan. Lin Feng tersenyum malu-malu. Wah, kudengar kamu juga akan berpartisipasi dalam kompetisi prajurit ini. Biarkan aku memberitahumu, kamu sebaiknya berhenti, kalau tidak aku tidak akan berbelas kasih ketika saatnya tiba. Tai Zhen memandang Daniel dengan acuh tak acuh dan berkata, jangan khawatir, karena kamu berasal dari Phoenix Village, aku pasti akan menunjukkan belas kasihan padamu. Daniel tersenyum ringan. Anda. Mendengar kata-kata Daniel, mata Tai Zhen berkilat karena marah, dan dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Tai Zhen, aku yakin kamu tidak bisa mengalahkan kakak. Lin Feng cemberut. Nona, aku akan memberitahumu siapa yang layak menjadi laki-lakimu. Tai Zhen dengan ekspresi penuh tekad. Segera semua orang berkumpul di sini lagi, dan ketiga tetua Miao muncul lagi. Hari ini adalah hari pemilihan patriark. Pemilihan ini sama seperti di masa lalu. Setelah mempertimbangkan secara komprehensif pencapaian masing-masing desa, akhirnya diputuskan pemilik desa mana yang akan menjadi patriark baru orang Miao. Penatua Miao berbicara. Pemilihan hari ini dibagi menjadi 3 babak. Babak pertama adalah membandingkan kekuatan dan kelemahan serangga Gu di setiap desa. Seperti yang kita semua tahu, orang-orang Miao kami paling baik dalam memelihara Gu dan menggunakan Gu. Babak kompetisi ini adalah yang paling penting adalah cacing Gu di desa itu adalah yang paling kuat, dan mereka bersaing satu sama lain. Babak kedua adalah kerja tim. Setiap desa mengirim 3 orang untuk mencari 9 bendera Miao di hutan lebat. Berbahaya, tidak ada yang akan menyelamatkanmu, pikirkan dengan jernih. Babak ketiga adalah kompetisi kekuatan generasi muda dari masing-masing desa. Pemenang babak ini juga merupakan prajurit baru dari bangsa Miao. Dia tidak hanya bisa memasuki kuil Dewa Penyihir, tapi dia juga bisa mendapatkan warisan dari Dewa Penyihir, menikmati yang luar biasa pada saat yang sama, berdasarkan pencapaian masing-masing desa. Ketiga tetua kami akan mengumumkan desa mana yang berkinerja terbaik, dan pemiliknya adalah kepala baru dari kebangsaan Miao. Penatua lain berbicara banyak aturan.